Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di video kali ini saya Arin akan memberikan informasi mengenai pencairan bantuan sosial di tahap 1 tahun 2023 ini. Nah, mengenai pencairan bantuan sosial ini banyak yang bertanya, apakah pencairan di tahap 1 ini akan melalui kartu KKS yaitu Bank Himbara tentunya atau tunai melalui kantor pos, karena di tahap 4 tahun 2022 kemarin itu resmi menggunakan secara tunai melalui kantor pos, entah itu PKH, BPNT, dan juga BLT dicairkan sekaligus melalui kantor pos. Nah, mengenai pencairan di kantor pos ini banyak pro dan kontra, dan apabila saya perhatikan juga mengenai komentar-komentar yang masuk, pendapat dari KPM mengenai pencairan bantuan sosial melalui kantor pos ini sebenarnya ini menurut penilaian saya ya, dan ini juga adalah hasil dari pengakuan teman-teman kita yang menulis komentar di video-video saya sebelumnya. Lebih banyak yang setuju melalui kartu KKS. Alasannya katanya apabila melalui kantor pos, ternyata itu rawan dilakukan pemotongan oleh oknum-oknum di daerah tempat dia tinggal. Nah, sebenarnya ini sangat disayangkan ya, karena sebenarnya untuk pencairan bantuan sosial melalui kantor pos ini sangat didukung oleh pihak kementerian. Karena kenapa? Kalau melalui kantor pos, semua bansos itu bisa ditransaksikan oleh KPM. Tidak ada yang gagal transaksi dikarenakan orangnya kemana, atau mungkin KYC-nya yang tidak sesuai, data yang ada di bank dan juga data yang ada di KTP-nya tidak sesuai. Itulah sebabnya pihak dari Kementerian Sosial lebih lebih mendukung pencairan bantuan sosial melalui kantor pos. Karena misalnya KPM-KPM yang memiliki perbedaan NIK sedikit di antara KTP dan juga database-nya KPM tersebut, itu ternyata nggak masalah kalau cairnya melalui kantor pos, karena sudah terbukti di tahap 4 kemarin banyak KPM-KPM yang mana di tahap-tahap sebelumnya waktu melalui kartu KKS melalui Bank Himbara itu nggak masuk bansosnya dikarenakan datanya KPM ini beda sedikit, entah itu mungkin alamatnya yang beda atau ada juga yang namanya beda satu huruf. Nah, melalui kartu KKS kemarin, Bank Himbara kemarin, KPM ini gagal transfer, gagal bayar, sehingga beberapa tahap di tahun 2022 KPM ini bansosnya tidak cair, tapi pada saat di tahap 4 tahun 2022 KPM ini langsung cair bansosnya karena melalui kantor pos. Nah, kalau di kantor pos ini tidak terlalu ribet ya untuk permasalahan datanya KPM, jadi beda-beda dikit itu nggak masalah. Yang penting KPM tersebut memiliki identitas lama yang sesuai dengan data yang tertera di BNBA bansosnya. Contoh kasus kemarin, saya memiliki satu KPM yang mana KPM ini sudah 3 tahun tidak terima bansos dikarenakan KPM ini membuat KTP atau mengupdate KTP-nya, tapi kesalahannya adalah KTP-nya itu NIK-nya berbeda dengan NIK-nya yang KTP sebelumnya. Nah, sedangkan yang terdaftar sebagai penerima bansos itu adalah KTP yang sebelumnya, sehingga beberapa tahun, ada sekitaran 3 tahun KPM ini tidak mendapatkan bansos atau bansosnya gagal transfer dari pusat. Padahal data KPM ini di DTKS dinilai sangat layak bantu secara sosial ekonomi, karena selain ia lansia suami istri, ia juga sangat memprihatinkan dari kondisi tempat tinggalnya dan juga sosial ekonominya tentunya secara keseluruhan. Nah, tapi pada saat pencairan bantuan sosial di tahap 4 yaitu melalui kantor pos secara tunai, KPM saya yang lama ini kembali cair bansosnya, kembali masuk data-datanya di BNBA sebagai penerima bansos. Nah, pada saat diperiksa di BNBA yang ada di pos itu memang berbeda untuk data dirinya yang sekarang, KTP-nya yang sekarang, tapi pada saat dicari tahu dan ditanya oleh pihak dari penyalurnya, yaitu dari kantor pos, apakah ibu ini memiliki identitas lama yang sesuai dengan data yang ada di pos, data yang ada di kami. Nah, sehingga KPM saya itu memperlihatkan KTP lamanya dan ternyata KTP lamanya itu sama persis dengan data yang ada di pos. Nah, karena KPM ini memiliki data lama yang sama atau sesuai dengan yang ada di pos, sehingga bansosnya diberikan, disalurkan karena memang orang ini adalah orang yang sama. Hanya saja kesalahannya adalah pada saat membuat KTP baru, NIK-nya itu ada yang berbeda. Nah, ini memang kasusnya kedengaran sedikit aneh, kok iya masa ada NIK bisa berbeda, tapi ini beneran terjadi. Ada kejadian yang seperti ini nyata dialami oleh KPM saya. Nah, ini untuk sisi positifnya ya, ini hanya sebagian kecil sehingga
pihak dari pemerintah mendukung untuk pencairan bantuan sosial melalui kantor pos. Tapi menurut KPM-KPM yang menerima bansos ini dan juga menurut pengakuan-pengakuan pengikut saya di channel ini, banyak sekali yang memberikan komentar di bawah video saya di sebelum-sebelumnya, katanya lebih baik pencairan bantuan sosial melalui kartu KKS yaitu Bank Himbara. Karena apabila melalui kantor pos itu rawan terjadi pungutan liar atau pemotongan bansos, karena KPM-KPM ini sendiri yang mengalami. Bukan hanya di komentar YouTube saya ya, tapi di komentar akun TikTok saya juga banyak sekali di sana yang memberikan pengakuan bahwa di tempat dia pada saat melakukan pencairan bansos melalui kantor pos, karena nominal bansosnya di sana tertera di undangan, nominalnya cukup besar dinilai oleh oknum-oknum yang nakal, sehingga KPM tersebut diintimidasi dan dimintai pemotongan bansos dengan alasan yang bermacam-macam. Ini saya ada bukti ya, makanya saya berani ngomong seperti ini. Buktinya itu adalah pengakuan dari KPM itu sendiri. Tapi terlepas dari semua itu benar atau tidak, wallahu alam, karena ini adalah pengakuan dari KPM itu sendiri, yang mana pada saat pencairan bantuan sosial melalui kantor pos, ia dimintai potongan 50.000, ada yang sampai 150.000, bahkan ada yang dimintai 200.000 apabila nominal bansosnya itu besar ternyata. Karena kenapa besar? Itu karena pencairan bantuan sosial di tahap 4 kemarin kan didouble ya, digabungkan semuanya sekaligus, yaitu BPNT dan juga PKH serta BLT, sehingga ada yang mendapat 2.700.000-an sekian, ada juga yang hampir 3 juta sekali dapatnya, tergantung dengan komponen yang ia miliki. Nah, sehingga oknum-oknum yang nakal-nakal memberikan patokan untuk memotong bansos KPM ini dengan alasan yang bermacam-macam. Nah, jadi kalau dari penilaian pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, seperti yang saya ketahui dan juga sudah saya amati pada saat adanya dilakukan rapat kerja antara Komisi 8 DPR RI serta Kementerian Sosial yang dilakukan sekitar beberapa minggu yang lalu, dari hasil obrolan tersebut, pihak dari Kementerian Sosial sangat mendukung sekali pencairan bantuan sosial itu melalui kantor pos. Karena yang pertama, KPM-KPM yang bermasalah datanya seperti yang saya sampaikan tadi, semuanya bisa mendapatkan bansos. Jadi bansos itu semuanya disalurkan dari pusat dan juga berhasil ditransaksikan oleh KPM tersebut tanpa adanya alasan yang bermacam-macam. Hanya saja katanya apabila pencairan bantuan sosial melalui kantor pos, maka itu ada biayanya, sehingga Kementerian Sosial belum memiliki biaya khusus untuk pencairan bantuan sosial yang akan diberikan kepada pihak posnya. Nah, oleh sebab itu, untuk pencairan bantuan sosial di tahap 1 tahun 2023 ini masih dipertanyakan, namun isu-isu yang saya dengar katanya melalui kantor pos, tapi ini untuk dananya masih diusahakan apabila dananya ternyata berhasil terkumpul dan memungkinkan pencairan bantuan sosial di tahap 1 tahun 2023 ini melalui kantor pos, maka untuk pencairan bantuan sosial di tahun 2023 ini di tahap 1 khususnya fix menggunakan kantor pos. Tapi ini masih dalam tanda kutip ya, masih disediakan untuk dananya, masih dicarikan untuk dananya, dan apabila semuanya sudah terpenuhi, maka pencairan bantuan sosial akan melalui kantor pos. Tapi menurut KPM-KPM, apabila pencairan bantuan sosial ini melalui kantor pos, kekurangannya adalah harus ngantri panjang. Itu yang pertama, kemudian rawan dilakukannya pemotongan bansos. Karena itu tadi ada beberapa oknum-oknum yang melihat nominalnya di undangan biasanya dan juga pencairan bantuan sosialnya tunai secara langsung dan kelihatan, sehingga beberapa oknum-oknum yang nakal memiliki kesempatan yang cukup besar untuk melakukan pemotongan bansos. Nah, ini untuk kekurangannya dari segi sudut pandangnya KPM sebagai penerima bansos. Tapi kalau untuk sisi positifnya dinilai bagus oleh pihak pemerintah atau pemberi bantuan sosial. Nah, selanjutnya apabila pencairan bantuan sosial ini melalui kartu KKS, yaitu melalui Bank Himbara, untuk sisi positifnya KPM-KPM selaku penerima bantuan sosial mendukung apabila pencairan bantuan sosial PKH itu melalui kartu KKS, karena untuk nominalnya tidak terlihat oleh masyarakat umum dan juga dapat meminimalkan yang namanya pemotongan-pemotongan bansos oleh oknum-oknum yang nakal. Nah, tapi ini untuk pencairan PKH ya, tapi kalau untuk pencairan BPNT ini menurut pengamatan saya yang saya nilai dari komentar-komentar yang masuk, pengakuan-pengakuan KPM, beberapa KPM, hampir sebagian besar KPM yang menerima BPNT program sembako lebih setuju apabila melalui kantor pos daripada melalui kartu KKS.
Nah, ini dari sudut pandang masyarakat selaku penerima bantuan sosial atau KPM ya, keluarga penerima manfaat. Tapi apabila melalui kartu KKS atau Bank Himbara, dari sudut pandang pemerintah, khususnya pemberi bansos yaitu Kementerian Sosial, di sini memiliki kekurangan karena ada beberapa KPM yang gagal transaksi walaupun bansosnya itu sudah berhasil ditransfer dari pusat, tapi KPM ini masih gagal transaksi, mentransaksikan bansosnya. Sehingga masih cukup banyak nilainya untuk KPM yang belum melakukan transaksi sampai sekarang karena disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya seperti data-data diri KPM yang tidak valid. Nah, jadi kesimpulannya, apakah untuk pencairan bantuan sosial di tahap 1 tahun 2023 ini melalui kartu KKS Bank Himbara atau tunai melalui kantor pos? Maka jawabannya adalah untuk saat ini isu-isu yang kuat yang saya dapatkan, yang saya serap dari berbagai arah, kemungkinan melalui kantor pos secara tunai, tapi ini untuk anggarannya masih diusahakan. Nah, sementara itu informasi yang saya dapatkan, tapi apabila saya sudah menemukan informasi resminya, khususnya surat resmi mengenai pencairan bantuan sosial tahap 1 tahun 2023 ini, sudah pasti saya update lagi di channel ini. Jadi ditunggu aja kalau suratnya sudah terbit dari pusat mengenai pencairan bantuan sosial, entah itu melalui kartu KKS Bank Himbara atau melalui tunai kantor pos, maka sudah pasti akan saya update lagi di channel ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.